Bab 6. Menyatu dalam kesadaran. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani di mana zikir tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang menjadi keberadaan itu sendiri. Di titik itu, engkau tidak lagi merasakan bahwa engkau sedang berzikir, karena yang berzikir bukan lagi dirimu, melainkan kesadaran yang hidup di dalam dirimu. Segala rasa kepemilikan, segala klaim, aku yang menyebut, aku yang mengingat, perlahan lenyap seperti buih yang tenggelam di lautan. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran tunggal, yang mengalir lembut namun pasti. Allah lah yang mengingat Allah melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin, tempat pantulan namanya menampakkan diri. Engkau hanyalah alat, tempat getaran zikir itu bergema di dunia fana. Dan ketika engkau memahami ini, engkau akan berhenti merasa sebagai pelaku. Engkau akan diam, namun di dalam diam itu ada gerak yang tiada henti. Gerak kesadaran ilahi yang menghidupkan segalanya. Dalam keadaan ini, kehidupan tidak lagi dipisahkan antara dunia dan Allah. Segala sesuatu menjadi satu tarikan napas yang sama, satu gerak yang berasal dari sumber yang sama. Engkau melihat bahwa bahkan langkahmu, pandanganmu, dan pikiranmu adalah bagian dari zikir yang sedang berlangsung di seluruh semesta. Matahari berzikir dengan sinarnya, angin dengan hembusannya, hujan dengan tetesnya, dan engkau dengan kesadaranmu. Semuanya berpadu dalam harmoni suci yang disebut zikir semesta. Tidak ada lagi yang profan, karena semua telah menjadi sakral. Tidak ada lagi yang jauh, karena semua telah menjadi dekat. Dalam kesatuan itu, engkau tidak lagi mencari Allah, sebab engkau telah menjadi bagian dari gelombang yang memujinya tanpa henti. Orang yang mencapai makam ini hidup dalam keheningan yang hidup. Dari luar ia tampak biasa, makan, berbicara, tertawa, menangis, seperti manusia lainnya. Tapi di dalam dirinya ada samudra yang bergelora lembut. Samudra zikir yang tak pernah berhenti berputar. Setiap kata yang ia ucapkan berakar pada kesadaran ilahi. Setiap gerak tubuhnya adalah bentuk syukur yang tak terucap. Ia tidak lagi memisahkan ibadah dari kehidupan, karena baginya hidup itu sendiri adalah ibadah. Ia tidak menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat dengan Allah, karena seluruh waktunya telah menjadi waktu perjumpaan. Ia tidak menunggu tempat tertentu untuk bersujud, karena seluruh bumi baginya adalah sajadah yang luas. Inilah kesadaran yang menyatu, di mana engkau tidak lagi mengingat Allah, tapi hidup di dalam ingatannya. Namun keadaan ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kehidupan yang sebenarnya. Disinilah makna fana dan baka bertemu. Ketika dirimu lenyap dalam kehadiran Allah, namun tetap hidup untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Engkau tidak lagi menyebut namanya untuk dirimu, tapi agar cintanya mengalir kepada makhluk lain melalui keberadaanmu. Inilah puncak zikir sejati, ketika engkau tidak lagi mengingat Allah dengan lidah atau hati, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Tubuhmu, napasmu, bahkan keheningan di antara dua detak jantungmu. Semua menjadi satu kalimat yang tak berujung, satu napas panjang yang tidak pernah berhenti. La ilaha illallah. Dan akhirnya ketika engkau menyatu dalam kesadaran itu, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Dunia bisa berubah, manusia bisa datang dan pergi, waktu bisa berlalu, namun hatimu tetap tenang. Karena engkau tidak lagi berdiri di atas dunia, tapi di atas kehadiran yang abadi. Engkau tidak lagi bertanya, di mana Allah? Karena engkau telah menjadi bagian dari jawabannya. Engkau tidak lagi mencari kehadirannya, karena engkau hidup di dalamnya.